Selamat pagi, Shalom. Saya mengucapkan selamat beribadah, baik saudara-saudara yang berada di dalam gedung gereja maupun saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming yang ada di rumah masing-masing. Kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang terkasih, dengarlah firman Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sidang jemaat, saya persilakan untuk berdiri. Kita menyanyikan NKB nomor 4 bait 1 sampai yang ketiga, nyanyikanlah dengan syukur. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membaca firman secara responsorial yang terdapat di dalam kitab kudus, kitab Mazmur pasal 145 ayat 1 sampai dengan yang ke-9.
Kita akan bacakan secara berbalas-balasan. Saya akan baca ayatnya yang ganjil, saudara-saudara akan baca ayatnya yang genap. Kita mulai. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kita sambut dengan memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 14, bait 1 dan 2. Marilah kita mengaku segala dosa kita dengan tulus ikhlas dan dengan kerendahan hati. Kita berdoa. Ya Bapa, Engkau yang Maha Kasih, sebagai umat ketebusan-Mu, kami mengaku telah berdosa melawan kehendak-Mu. Kami telah gagal hidup di bawah terang firman-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi Engkau, tetapi kami menyakiti hati-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi sesama, tetapi kami membenci mereka. Sebab itu, ampunilah kami dan penuhilah kami dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah yang Maha Kasih telah mengampuni segala dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus, yang oleh kuasa Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Kita memuji Tuhan, menyambut dengan NKB nomor 19 bait 1 dan 2. Terancam jiwaku
Saya persilakan saudara-saudara untuk berdiri. Dengarlah olehmu firman Allah sebagai amanat hidup baru. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai yang ke-12 berbunyi demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 424, bait 1 dan 2. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Saat ini ada waskom kasih diperuntukkan untuk panitia Natal Jemaat Ora et Labora. Sebelum kita memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita tunduk dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu, berilah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami,
untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam ibadah ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah, supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Sementara kita memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan NKB 134 bait 1 sampai dengan yang keempat. Jemaat Tuhan, mari disilahkan berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Dan mari disilahkan paduan suara PKPG Jemaat Oikumene Kendari disilahkan untuk memuji memuliakan Tuhan.
kasih kepada PKPG Jemaat Oikumene Kendari untuk persembahan puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita akan mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kasih, bersyukur atas hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama. Dan kami mau mengambil bagian di dalam kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dimampukan bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca, tetapi juga memahami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan yang hidup, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu,
ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian di hari Minggu ini. Dan saya juga menyapa untuk seluruh jemaat Tuhan yang beribadah secara live streaming, baik karena sakit di rumah dan juga yang sedang di luar kota menjalankan tugas tanggung jawabnya. Damai sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan hari ini pertukaran pelayan mimbar di Klasis Kendari, Konawe Utara, dan saya berkesempatan melayani di jemaat Orel, Oraet Labora. Dan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dan judulnya adalah melakukan apa yang baik bagi sesama. Jemaat Tuhan yang terkasih, tentu saja adalah setiap kita itu ingin menjadi orang baik. Kita ingin melakukan segala yang baik di tiap-tiap hari kehidupan kita, kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja kita mau berbuat baik. Bahkan juga pada hari ini ketika kita boleh beribadah, kita juga mau bisa beribadah dengan baik. Kita mau juga semuanya bisa melayani dengan baik. Kita mau semuanya bisa mengambil bagian dalam peribadatan di hari ini dengan baik. Dan jemaat Tuhan, dalam pembacaan kita tadi, Yesus juga memberikan teladan tentang itu. Dia sedang berada di rumah ibadat dan dia sedang mengajar. Tetapi kemudian dia melakukan perbuatan baik. Sementara dia sedang mengajar, lalu dia melihat ada orang yang mati tangan kanannya. Dan Yesus menyembuhkannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, alangkah baiknya semuanya itu. Tetapi tidak bagi orang Farisi, tidak bagi ahli-ahli Taurat. Dan mari kita lihat dari pembacaan kita tadi mulai ayat 1, kita lihat bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tidak suka ketika Yesus dan murid-muridnya berbuat baik. Orang Farisi, ahli Taurat menegur dengan keras. Mereka keberatan, mereka marah. Kenapa Yesus dan murid-muridnya berbuat baik? Dan Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata bukan sekedar berbuat baik. Yang bikin mereka marah, yang bikin mereka protes, yang bikin mereka menegur keras adalah kenapa berbuat baik pada hari Sabat? Ini hari Sabat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita tentu paham bahwa bagi orang Yahudi, hari Sabat itu adalah hari yang istimewa. Hari mereka libur. Hari tidak boleh mengerjakan apapun. Hari tidak boleh beraktivitas. Hari tidak boleh memetik bulir gandum. Hari di mana mereka tidak boleh mengobati. Di hari Sabat
mereka hanya boleh beristirahat dan beribadah. Dalam ibadah itu mereka bisa mengajar di rumah-rumah ibadat, mereka juga bisa diajar. Tapi untuk bekerja tidak boleh. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Karena hari Sabat itu hari istimewa dan tanda perjanjian Allah dan Israel. Dan itu bisa kita lihat dalam Keluaran pasal 31. Lalu juga hari Sabat itu hari istirahat, hari tidak boleh mengerjakan apa-apa, itu menjadi simbol ketaatan mereka kepada Taurat. Dan kalau mau tahu mereka itu saleh, lihat ketaatan dengan hukum Taurat dan Sabat. Jadi tolak ukur mereka disebut saleh, salah satunya kalau mereka taat dengan Sabat. Dan siapapun yang melanggar dianggap menghina Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa paham, kita bisa mengerti kenapa orang Farisi, kenapa ahli-ahli Taurat marah besar, menegur dengan keras, keberatan. Ngapain kamu Yesus? Ngapain kau dengan murid-muridmu? Memetik bulir gandum dan kamu makan, ini Sabat. Ngapain kamu berbuat baik, menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya itu? Ini hari Sabat, tidak boleh ngapa-ngapain. Bapak Ibu Saudara-saudara, Bapak Ibu juga harus tahu, orang Farisi itu adalah kelompok Yahudi yang sangat menekankan hukum Taurat. Tidak boleh dilanggar dan mereka sangat ketat. Bagi mereka hukum Taurat itu adalah mereka sendiri. Jadi siapa yang langgar berarti mereka hina Allah. Bagi ahli-ahli Taurat, kita tahu ahli-ahli Taurat itu para pengajar Taurat. Mereka yang mengajarkan Taurat di rumah-rumah ibadat. Mereka juga penulis. Mereka itu menyalin ulang kitab suci. Jadi kitab suci itu mereka salin ulang, mereka tulis ulang, dan mereka ajarkan itu kepada umat di rumah-rumah ibadat. Jadi bayangkanlah sebagai seorang ahli Taurat, tentu saja itu mengganggu hidupnya ketika ia melihat Yesus dan murid-muridnya bekerja, berbuat baik, melakukan sebuah tindakan, pekerjaan di hari Sabat. Bapak Ibu Saudara-saudara, makanya jangan heran kalau kita baca di Injil itu berkali-kali terjadi perdebatan. Orang Farisi dengan ahli-ahli Taurat dengan Yesus dan murid-muridnya soal hari Sabat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, betapa ketatnya mereka dengan hukum Taurat itu. Sampai mereka akan terganggu, hingga mereka akan marah besar kalau ada umat Tuhan yang tidak taat dan melanggar. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara ayat 11. Saya baca tadi sampai ayat 11. Dalam Lukas pasalnya yang ke-6 itu ayat 11. Perhatikan, maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Dan nanti kita tahu sampai Yesus itu di kayu salib. Itu bagian dari perundingan mereka.
untuk membunuh Yesus. Karena Yesus disebut melanggar hukum Taurat. Dan Yesus disebut menghina Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dan disinilah, di kisah inilah Yesus mengupas habis kepada orang Farisi dan ahli Taurat apa itu hari Sabat dan bagaimana harus berbuat baik, bagaimana harus melakukan pelayanan kasih meskipun juga di hari Sabat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat bahwa hari Sabat itu bukan sekedar berhenti dari aktivitas, bukan sekedar kita belajar dan diajar, bukan sekedar kita beribadah, tapi hari Sabat itu adalah kesempatan bagi semua umat Tuhan untuk memberi ruang yang seluas-luasnya untuk berbuat baik dan memuliakan Allah. Dalam ibadah, dalam peribadatan yang kita lakukan, kita tidak saja melayani sekedar melayani. Pendeta, penatua diaken, semua pelayan-pelayan Tuhan, bahkan jemaat Tuhan, ketika kita beribadah di hari Minggu, ketika kita beribadah pada hari ini, kita tidak hanya sekedar datang ke gereja lalu beribadah hanya karena ini hari Minggu, hanya karena ini sekedar formalitas supaya orang tahu kita ini adalah orang Kristen, bukan sekedar aturan itu atau hukum itu atau sekedar formalitas atau sekedar ritual, sesuatu yang harus dilakukan terus-menerus dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus juga mau mengatakan bahwa berbuat baik itu juga berbicara tentang kasih Allah yang demikian besar bagi umat Tuhan. Dan aturan harus tunduk pada kasih Allah. Orang sedang lapar kok. Kita tahu orang sedang lapar. Kenapa kita tidak berbuat baik memberikan makan kepadanya? Ayat 1 yang kita baca tadi itu. Murid-murid Yesus sedang kelaparan. Dan mereka makan ketika melewati ladang gandum itu. Yesus mau mengajarkan kepada mereka semuanya, kepada umat. Bahkan ketika ada orang menderita, ketika ada orang sakit, tidak ada yang salah di hadapan Allah. Ketika kita berbuat baik, ketika kita memberikan pelayanan kasih kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan perkenankan bagi kita. Pernah ada kejadian dalam sebuah ibadah. Tiba-tiba ada satu jemaat yang pingsan. Bapak Ibu mau biarkan jemaat yang pingsan itu? Biar aja dia pingsan. Kita ini sedang ibadah. Kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Kita sedang melayani. Nanti aja diurus. Bapak Ibu mau berbuat seperti itu? Tidak mungkin. Kita sedang ibadah. Bukan saja pingsan, tiba-tiba ada sesuatu hal yang terjadi dengan salah satu jemaat misalnya. Terus kita mau bilang, kamu urus, mana ini diakonia, urus dia. Yang lain cuek saja karena ini sedang ibadah. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita sedang ibadah juga. Kita sedang belajar tentang Kristus dengan semua ajaran-ajarannya. Tapi pada saat itu sebenarnya kita juga sedang dipersiapkan untuk menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan itu dengan tindakan-tindakan nyata kita
untuk berbuat baik dan melakukan banyak hal-hal tentang pelayanan kasih. Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ia berkuasa menentukan makna dan tujuan hari Sabat. Yesus tidak membatalkan Sabat, tetapi Dia mau mengembalikan makna dan arti Sabat yang sejati itu. Dia mau meluruskan kembali penyimpangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam pemahaman mereka tentang Sabat. Dan Yesus menolak penyimpangan-penyimpangan mereka itu. Hari Sabat itu adalah hari untuk beristirahat dalam kasih Allah dan melakukan kebaikan bagi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan Yesus mau menyampaikan juga kepada mereka, berbuat baik tidak terikat oleh waktu. Dia hari Sabatkah? Dia hari-hari lainkah? Jika ada orang sakit, jika dia membutuhkan pelayanan kasih, pertolongan dan apa saja, disitulah kesempatan umat Tuhan mempraktekkan kasih Allah, kasih yang nyata. Kita tidak bisa hanya jago teori. Kita tidak bisa hanya hafal firman Allah dan ajaran serta hukum. Tapi selain kita jago secara teori, kita paham tentang firman Tuhan itu, tapi kita juga harus praktek nyata. Kita harus nyatakan itu lewat perbuatan, lewat tindakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, coba perhatikan dalam pembacaan kita tadi, Yesus sedang mengajar di rumah ibadat. Lalu Ia melihat ada seorang yang mati tangan kanannya. Dengan belas kasih, Yesus harus menyembuhkan. Kenapa? Orang yang sakit itu sudah lama dia tidak bisa dengan bebas berbuat baik, terbatas karena salah satu anggota tubuhnya sakit. Dan Yesus mau menyembuhkan dia, bukan saja karena Yesus penuh dengan belas kasihan, mengasihi, tapi Yesus punya tujuan supaya orang yang sakit sudah lama ini, orang yang selama ini terbatas untuk berbuat baik, dia juga bisa totalitas berbuat baik ketika dia sehat. Yesus pulihkan dia, bukan saja pulihkan secara fisiknya, tapi Yesus pulihkan secara spiritualnya untuk bisa memahami bahwa saya yang sudah sehat dan dipulihkan ini, diberkati ini, diselamatkan ini juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak tertulis dalam pembacaan kita tadi, tapi teguran Yesus itu sebenarnya mau bilang sama orang Farisi dengan ahli Taurat begini, kamu itu sehat. Tanganmu tidak mati, tidak sakit, tapi hatimu mati. Ngapain kamu sehat secara fisik? Ngapain kamu sehat secara spiritual karena kamu hafal semuanya firman Tuhan dan ayat-ayat. Kamu belajar taat untuk melakukan semua hukum Taurat, tapi hatimu mati. Kamu tidak peduli dengan apa yang ada di depan matamu. Kamu tidak peduli dengan apa yang kamu imani dan harus kamu praktekkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, nyata bahwa orang Farisi dan ahli Taurat hanya cinta aturan dan hukum. Tapi mereka tidak cinta Allah dan sesama. Siapa yang melanggar sebenarnya ini? Ingat dalam Matius 22, Bapak, Ibu, saudara-saudara, siapa yang bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum apa yang pertama?" Bapak, Ibu, ingat siapa yang bertanya itu kepada Yesus? Saya buka dulu. Matius 22.
Dalam Matius pasal 22 itu kita perhatikan mulai ayatnya yang ke-34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus. Lihat, yang bertanya kepada Yesus ini orang-orang Farisi dan ahli Taurat, guru. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dan Yesus ajarkan hukum pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum kedua, kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, orang Farisi, ahli Taurat sudah tahu, sudah tanya dan mengerti. Tapi mereka hanya cinta aturan. Mereka hanya cinta hukum. Tapi mereka tidak praktekkan, mereka tidak cinta Allah, mereka tidak cinta sesama. Bapak Ibu, dan sia-sia itu tidak ada artinya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang-orang yang taat kepada Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita diajarkan bersama-sama pada hari ini. Kita mau belajar bersama-sama dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang Farisi dan kepada ahli-ahli Taurat. Yang pertama adalah bahwa jangan jadi seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kita tidak boleh seperti mereka. Iya Bu, kita kan bukan orang Farisi, kita bukan ahli-ahli Taurat. Kita kan jemaat Tuhan. Saya kan pendeta, saya kan penatua, saya kan diaken, saya kan jemaat. Saya pengurus kategorial, saya bukan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Hati-hati. Pendeta, penatua, diaken, jemaat, pengurus kategorial juga bisa loh jadi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Hanya tahu aturan. Kita diajarkan jangan seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan pemahaman mereka akan ajaran Kristus. Saya pendeta, maka saya tidak boleh jadi pendeta seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya bagus khotbah, yang hanya bisa khotbah, yang hanya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan hafal ayat-ayat. Tapi saya tidak bisa praktekkan itu di jemaat. Menurut Bapak Ibu, saya pendeta atau orang Farisi atau ahli Taurat? Saya orang Farisi, ahli Taurat. Saya melayani saja supaya orang lihat saya, supaya orang suka sama saya. Tapi untuk berbuat baik dan melayani dalam kasih, saya pilih-pilih. Jangan ini deh, bukan sukuku. Jangan ini deh, dia pernah menyakiti saya. Jangan ini deh, tidak ada untungnya. Apa bedanya saya dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Saya hanya cinta aturan dan hukum. Tapi saya tidak cinta Tuhan dan sesama saya. Sia-sia saya jadi pendeta. Sia-sia kita jadi penatua dan diaken kalau kita hanya di ibadah hari Minggu saja dan kita kelihatan baik, berbuat baik, totalitas kita mau melayani Tuhan. Tapi apa yang terjadi kalau kita keluar dari gereja? Apa yang terjadi dengan hari demi hari kehidupan kita? Ada perbuatan baik, ada pelayanan kasih. Itu tanda tanya Bapak Ibu. Yang pertama, jangan jadi seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya cinta hukum dan aturan, tapi tidak cinta Tuhan dan sesama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang kedua adalah kita terus diajar berbuat baik, melayani dengan kasih kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja.
baik seiman dengan kita dan juga yang tidak seiman dengan kita, baik yang menyakiti hati kita atau bahkan musuh kita, siapa saja. Kita lihat misalnya dalam Galatia 6 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan janganlah jemu-jemu berbuat baik. Itu pesan Allah yang luar biasa. Dan tidak ada batasan-batasan kita untuk berbuat baik. Kemana saja, di mana saja. Dan tidak boleh ada batasan waktu dan lain sebagainya. Dan perbuatan baik itu dengan segala jenis model. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang ketiga adalah pesan dari pemberitaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu dosa. Dan orang yang tidak mempraktekkan firman Tuhan, orang yang tidak berbuat baik, dia disebut pendosa. Kita bisa lihat dalam Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini kesempatan yang sangat baik bagi kita semuanya untuk menjadi pribadi-pribadi yang seperti Tuhan perkenankan, melakukan apa yang baik bagi sesama. Itu kesempatan kita untuk memancarkan kasih Kristus, itu kesempatan kita memperkenalkan lebih dalam tentang Kristus, itu kesempatan bagi kita memuliakan Tuhan. Di mana saja, dan perbuatan baik itu Bapak Ibu jangan berpikir kita harus memberi sesuatu dalam bentuk barang atau apa, tidak. Sapaan, senyuman, doa, dan banyak lain Bapak Ibu saudara-saudara. Ini kalau kita list tentang perbuatan baik banyak sekali. Dan mari kita kerjakan itu, kita lakukan itu. Seberapa banyaknya list itu, mari kerjakan semaksimal mungkin. Dan dari situlah Bapak Ibu saudara-saudara, kita disebut sebagai murid Kristus yang taat, mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan dan mencintai apa yang Tuhan cintai. Kiranya Roh Kudus menolong kita semuanya, Bapak Ibu saudara-saudara, di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, sebagai pribadi-pribadi yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mari kita wujud nyatakan untuk mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satu hati, mari kita berdoa dalam doa syukur dan syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari demi hari kami sudah lewati dan kami merasakan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Begitu berwarna-warninya hidup kami. Segala sukacita dan juga berbagai pergumulan-pergumulan. Tapi kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kami tidak pernah sendirian. Tuhan yang menolong memelihara kami, dan Tuhan yang menopang kami melewati semua hari demi hari hidup kami. Dan hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan, kami boleh melayani,
Kami boleh mengerjakan hal-hal baik berlandaskan kasih kami kepadamu. Terima kasih Bapa untuk seluruh jemaat Tuhan, jemaat-Mu Ora et Labora yang boleh beribadah di saat ini bersama dengan semua pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari penatua dan diaken dan semua tim, baik tim musik, multi operator, semuanya Tuhan. Kami boleh beribadah dengan syukur. Dan kami mau menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami 1 minggu ke depan, juga dengan segala tugas tanggung jawab kami, baik secara pribadi di tengah-tengah keluarga, dalam pelayanan persekutuan di gereja di sini, dan dalam semua pekerjaan aktivitas-aktivitas kami, seluruh penata layanan kami 1 minggu ke depan, kami datang pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah persiapan kami, biarlah pekerjaan dan pelayanan kami, itu semuanya berbau harum. Bukan untuk kami secara pribadi, untuk hormat dan kemuliaan kami, tetapi semata-mata untuk hormat dan kemuliaan Kristus. Karena kami mau melayani Engkau Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini, dan kami mau melayani sesama kami seperti Tuhan yang mengasihi dan melayani kami. Kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, mulai tanggal 10 hingga 16 November. Kami berdoa bagi mereka semuanya, supaya di hari-hari anugerah ini mereka boleh menikmati hidup mereka dengan sukacita dan mereka boleh menjadi berkat. Kami berdoa Tuhan untuk Getsemani, Lantemona, Novea, Virginia, Nyonya Nelce, Jenny, Bija, Martince, Adelia, Mikaela, Gus Haryani, Roy Marten, dan Mikael Taruk Lolang. Kami berdoa untuk Dan Mabuat, Sean Randika, Adi Aradana, Albert Peter Pata, Misela Hiskia Bete, Lince Tandidatu, Thomas Manguma, Penatua Nuryati Sagune, Yohana, Angga Alexander Singkai, Luther Tangkano, Marta, Adriana Ramba, Yovianus Pata, dan Hengki Tea. Kami juga bersyukur dan berdoa bagi kekasih-kekasih di ulang tahun pernikahan mereka, mulai tanggal 11 November sampai tanggal 16, untuk Bapak Anselmus A.R. Masiku dan Indriani, Bapak Junson Sidupa dan Ibu Selvi Lakada, Bapak Imawan Lomban dan Ibu Penatua Handrana Taba, Bapak Amrian Firdaus Sumilat dan Ibu Selin Rory, Bapak Yonatan Sulaiman dan Ibu Agustina Muntini, Bapak Andri Darwis dan Ibu Arnike. Maha baik Engkau Tuhan. Kiranya mereka menikmati hari-hari cinta kasih Tuhan, dan mereka akan saling mengasihi, mencintai satu dan lainnya. Dan ini akan menjadi teladan iman bagi keluarga. Tuhan berkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang terus bergumul untuk sakit penyakit mereka. Tetapi kami percaya Tuhan yang adalah dokter tabib yang ajaib. Engkau punya cara yang luar biasa untuk menjamah, melawat, dan memulihkan mereka. Kami tahu ada waktunya, ada saatnya mujizat Tuhan itu nyata. Tetapi dalam pergumulan-pergumulan yang mereka alami, biarlah mereka tetap berserah kepada Tuhan dan mereka tetap bersukacita untuk melewati, menjalani segala proses. Dan mereka tahu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka.
Dan ini akan menjadi kesaksian bagi seluruh jemaat Tuhan. Untuk Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Lefran Kalaeng, Bapak Markus Rombe, Ibu Yeni Gojers, Ibu Elizabeth Intopiana, Bapak Amari Makara, Ibu Yesna Bonde, Ibu Anna Suarsi, Bapak Paulus Tandi Pailang, Ibu Bidan Mariana, Pendeta FN Bonde, Nyonya Margaret Yunus Papang, anak Aprilia Damantora, anak Sam Sitorus. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak kekasih kami, cucu-cucu kami, dalam semua proses pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, pergaulan mereka, bagaimana mereka berjuang menyelesaikan pendidikan mereka, bagaimana mereka berjuang mencari pekerjaan, bagaimana mereka berjuang akan pasangan hidup mereka, dan keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran buah hati, dan segenap keluarga yang terpisah dari tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, kami berdoa, Engkau terus hadir dalam semua perjalanan kehidupan anak-anak dan keluarga-keluarga. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan Tuhan, Engkau maha baik, yang juga mengalami pergumulan-pergumulan untuk sakit penyakit mereka. Juga ada Ibu Sevina Bayu, Natalia Lumele, Aun Fardi Ramijaya, Maria Ega. Tuhan, hadirlah dengan segala kasih-Mu untuk menyatakan Tuhan yang hidup itu terus hadir dalam semua pergumulan dan kehidupan mereka. Tuhan berkati gereja-Mu, jemaat Oraet Labora ini, untuk terus hadir sebagai murid-murid Kristus yang boleh berbagi kasih, yang boleh menghidupkan pelayanan kasih itu kepada seluruh jemaat Tuhan yang berbeban berat, yang penuh pergumulan-pergumulan dan penderitaan, yang membutuhkan perhatian dan cinta kasih. Tuhan, hadirlah juga untuk orang tua kami, para lansia, janda, duda, anak yatim dan piatu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan, untuk seluruh pekerja-pekerja Tuhan di jemaat Oraet Labora di sini. Mulai dari Bapak Pendeta Martinus Pong Turunan bersama keluarga, Bapak Pendeta Markus Tani bersama keluarga, dan para penatua diaken bersama keluarga, seluruh pengurus pelayanan kategorial, koster, tata usaha, dan hari ini semua pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan perkenankan mengambil bagian. Kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka semuanya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa boleh memancarkan kasih Kristus itu di tengah-tengah seluruh perjalanan kehidupan penata layanan mereka. Mereka boleh menjadi satu kekuatan tubuh Kristus, dan jemaat Oraet Labora terus dipakai Tuhan, sudah diberkati, dan mereka akan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk seluruh penata layanan dalam Bergep Sultra, mulai di tingkat sinode, klasis, dan jemaat-jemaat. Terima kasih, dan secara khusus hari ini di klasis Kendari Konawe Utara, dalam pelayanan pertukaran mimbar, berkati kami semua para pendeta dan penatua diaken yang Tuhan pakai, Tuhan persiapkan kami supaya seluruh pelayanan kami hari ini ya Bapa, Tuhan berkati dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga terus berdoa ya Bapa bagi seluruh perjalanan jemaat-Mu di sini, Oraet Labora, juga terkait dengan panitia Natal jemaat ini.
Tuhan memberkati, menolong mereka semuanya. Biarlah kekuatan cinta kasih Tuhan memampukan mereka dapat bekerja sama dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi bangsa negara Indonesia yang kami cintai ini. Mulai dari pusat pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil, dan semua jajarannya, hingga di Sulawesi Tenggara di sini, di mana kami ada berkarya dan melayani Tuhan. Tuhan akan mampukan semuanya untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Terciptalah kedamaian, ketentraman, dan Tuhan menolong ya Bapa, supaya kami sebagai warga masyarakat, sebagai anak-anak Tuhan, kami hadir juga untuk menjadi berkat di tempat di mana kami ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami bersyukur, bersukacita untuk seluruh hidup kami, persembahan kami, puji-pujian kami, waktu dan kesempatan yang sangat baik yang kami bawa, kami persembahkan kepadamu. Dan terus pakai kami ya Tuhan, dimanapun kami ada, kapan dan kepada siapapun, kami boleh mewartakan kasih Kristus itu, supaya kami menjadi murid-murid yang berbuat baik, mengerjakan hal-hal baik yang sudah Kristus ajarkan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur, kami sudah bersyafaat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita mendengarkan Warta Jemaat Minggu 16 November 2025. Yang pertama untuk ibadah rumah tangga pada rayon 1 hari Rabu 19 November 2025 jam 17.30 WITA bertempat pada keluarga Martinus Madika, keluarga Melkias, keluarga Paulus Pandolangi, keluarga Daud Sandati Boyong, alamat Jalan Samratulangi, depan Rumah Sakit Jantung, pelayan Pendeta Markus Tani STH. Yang berikutnya ibadah pada keluarga Penatua Jamil S. Liling, SHMH, Hamidah Setni, Yoningi, alamat Jalan L. Suprapto nomor 216 B. Punggulaka, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 November 2025 pukul 17.30 WITA dengan pelayan Pendeta Markus Tani. Untuk rayon 4, ibadah pada keluarga Made Tunastra, gabung PKPG atas nama Arya dan Ninda, akan dilaksanakan di Gedung Smart Orel pada hari Sabtu tanggal 22 November 2025 pada jam 17.30 dengan pelayan Pendeta Martinus Pongturunan STH. Selanjutnya melangkah ke penyampaian. Minggu depan tanggal 23 November 2025 akan dilaksanakan pelantikan pengurus pelayanan kategorial Jemaat Ora et Labora Kendari periode 2025-2030, di mana pada ibadah jam pertama pelantikan akan dilaksanakan untuk pengurus PK Lansia dan PK PKB. Pada ibadah jam kedua akan dilaksanakan pelantikan PK Perki dan PK Smart. Sedangkan untuk ibadah jam ketiga akan dilakukan pelantikan untuk pengurus PKPG. Selanjutnya disampaikan kepada setiap rayon untuk memasang ornamen Natal paling lambat pada akhir November 2025 di halaman gereja, tempat disesuaikan seperti pada Natal tahun yang lalu. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa Natal ibadah
Pranatal Bamaknas Sultra keempat akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 November 2025 bertempat di Gereja GPT Petra Uwa pada pukul 18.30 WITA. Diharapkan kehadiran warga jemaat pada ibadah tersebut. Pada hari ini Minggu 16 November 2025 dilaksanakan pertukaran pelayan di mana Pendeta Markus Tani melayani di Jemaat Immanuel DJ Lamonia dan Pendeta Martinus Pongturunan STH melayani di Jemaat Wataraki dan SCM Rauta. Dan yang melayani kita pada jam ibadah kedua saat ini adalah Ibu Pendeta Joyce Sandri Meusu STH. Untuk itu atas nama Majelis dan Jemaat Oraet Labora mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanan yang telah dilakukan pada ibadah jam kedua ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Pemberkatan nikah antara Saudara Christian Ogesta Madin dengan Saudari Petra Atika Dewi Renta akan dilaksanakan pada Sabtu 22 November 2025. Penggembalaan pranikah kedua calon mempelai dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 November 2025, pukul 17.00 di ruang konsistori, dan penggembalaan atau gladi resik bersama kedua calon mempelai, orang tua dan majelis dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 21 November 2025, pukul 17 WITA, pelayan Pendeta Martinus Pongturunan STH. Yang kedua, Saudara Wandra Layuk Lumere SR dan Saudari Imelda Yulani Tasilangi SKM, waktunya akan disampaikan kemudian. Untuk aksi dana hari ini Minggu 16 November 2025, pengurus PK Smart akan melaksanakan aksi pencarian dana untuk perayaan Natal PK Smart Jemaat Orel tahun 2005 berupa penjualan makanan jadi. Minggu depan 23 November 2025, Panitia Natal Persekutuan Siswa Kristen SMA 4 Kendari akan mengadakan pencarian dana melalui basar penjualan makanan jadi. Mohon partisipasi anggota jemaat. Selanjutnya ada anggota jemaat baru, kepala keluarga atas nama Pak Dudung, Ibu rumah tangga Anselina Misela Hiskia BT anak, dan Misael Taruk Lolang anak, pindahan dari Jemaat Efrata Rantai Pongko, Sulawesi Barat, alamat Jalan Dr. Sutomo, BTN Bumi Royal Istin Sipa, Blok B59, masuk pelayanan Rayon 3. Apabila Bapak Padundung beserta keluarga hadir pada jam ibadah kedua saat ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri. Ya, mungkin sudah datang pada jam ibadah pertama atau ibadah jam ketiga yang akan dihadiri nantinya. Yang terakhir, jemaat yang hadir pada ibadah jam kedua pada saat ini, yaitu laki-laki 70, perempuan 104, jumlah 174. Demikian warta jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Mari memuji Tuhan. NKB 200 di jalan hidup yang lebar sempit. Tolong mereka yang dalam
berdoalah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi menjelang siang ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB nomor 212 bait 1 dan 3. Atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mohon perhatian anggota jemaat, partisipasinya dalam penjualan makanan jadi bakso ada di sisi kanan gereja.